Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk mengikuti perkuliahan secara online pada kesempatan ini. Assalamualaikum. Tidak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir hari kelak. Adapun materi kuliah kita hari ini yaitu mengenai usaha dan energi. Ini merupakan pertemuan ke-7 dari mata kuliah fisika. Ada beberapa indikator yang dicapai melalui perkuliahan ini. Yang pertama, konsep usaha sebagai hasil kali gaya dan perpindahan yang dibuktikan melalui persamaan matematis. Kemudian indikator yang kedua, usaha yang dilakukan sama dengan perubahan energi kinetik pada benda dihitung dengan menggunakan rumus. Kemudian indikator yang ketiga, energi potensial gravitasi dan energi potensial listrik dibandingkan secara kuantitatif. Ya, karena materi ini bukan merupakan bidang keahlian saya, jadi saya hanya mengambil beberapa bagian yang gampang supaya kita bisa sama-sama memahami. Yang pertama, definisi usaha. Dalam ilmu fisika, kata usaha itu memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Sedangkan dalam bidang fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Yang pertama, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Ini seperti yang terlihat pada gambar. Itu ada sebuah benda ditarik searah dengan arah perpindahannya. Seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstan F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S. Jadi kotak ini ditarik dengan arah searah dengan perpindahannya dengan jarak perpindahan itu sejauh S. Nah, untuk memindahkan kotak ini itu bisa kita hitung menggunakan persamaan usaha. Secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut itu dapat dihitung menggunakan rumus W sama dengan F kali S, di mana W itu merupakan usaha, satuannya Newton meter, kemudian F itu gaya, satuannya Newton, kemudian S itu perpindahan, satuannya meter. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas lantai yang licin. Benda ditarik oleh sebuah mobil derek dengan gaya sebesar 2
25 Newton atau F sama dengan 25 Newton, sehingga benda bergeser sejauh 4 meter. Berapakah besarnya usaha yang dilakukan gaya F pada benda tersebut? Ini kita tinggal masukkan ke rumus. Diketahui tadi massa benda itu 10 kg, kemudian F-nya itu 25 Newton, kemudian S 4 meter, ditanyakan berapa usaha atau W. Kita tinggal masukkan F 25 dikali S 4 meter, sehingga diperoleh 25 kali 4, maka diperoleh 100 Newton meter atau 100 Joule. Kemudian yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Nah, ini berbeda dengan pada contoh gambar sebelumnya. Kalau pada contoh gambar sebelumnya itu benda ditarik lurus dengan arah perpindahannya, searah dengan arah perpindahannya, sedangkan pada gambar ini itu arah gayanya itu membentuk sudut terhadap arah perpindahan. Nah, untuk benda yang untuk usaha yang dilakukan oleh gaya yang membentuk sudut terhadap arah perpindahan itu dihitung menggunakan rumus W sama dengan F kali S kali cos kali sudut kemiringan arah arah gaya dari penarikan benda tersebut, di mana F itu gaya, kemudian S perpindahan. Ini sama seperti pada usaha yang arah gayanya itu searah. Kemudian ada sudut antara gaya dengan perpindahan. Kemudian W itu usaha, satuannya Newton meter atau Joule. Kita lihat contoh soalnya. Untuk menarik sebuah koper beserta isinya, seperti pada gambar sebelumnya, itu diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berapakah usaha yang diberikan oleh gaya itu jika sudut antara gaya dengan perpindahan itu 60 derajat dan koper di sini bergeser sejauh 3 meter. Nah, ini kita tinggal masukkan ke rumus seperti yang tadi. Diketahui F-nya 22 Newton, kemudian sudut kemiringan 60 derajat, kemudian S atau jarak perpindahan itu 3 meter, maka W sama dengan F kali S kali cos sudut kemiringan. Jadi 22 kali 3 kali cos 60 diperoleh 22 kali 3 itu 66, kemudian cos 60 itu 0,5. Coba kita hitung. Cos 60 itu 0,5 dikali 66, maka diperoleh usaha itu sama dengan 33 Newton atau 33 Joule. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai teorema usaha dan
energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Misalnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi itu bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Misalnya, energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki kendaraan. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematika ditulis sebagai EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. EK itu energi kinetik, satuannya Joule. Kemudian M, massa, satuannya kilogram. Dan V, itu kecepatan benda, satuannya meter per second. Berdasarkan hukum 2 Newton, diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya semakin tinggi gaya, maka percepatannya juga menjadi semakin tinggi. Sedangkan kalau massanya semakin tinggi, maka percepatannya menjadi semakin rendah. Maka usaha yang dilakukan pada benda-benda itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Usaha sama dengan F kali S, seperti rumus sebelumnya, di mana F itu sama dengan M kali A, atau massa benda dikali percepatan benda. Maka W itu dapat diuraikan menjadi W sama dengan M kali A. M kali A ini sama dengan F dikali S, di mana M itu merupakan massa benda, satuannya kilogram. Kemudian A, percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. Kemudian S itu perpindahan, satuannya meter. Jika gaya F bekerja pada benda, kemudian benda tersebut akan bergerak berubah beraturan atau GLB, sehingga berlaku kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS, di mana A merupakan kecepatan benda, satuannya meter per second. Kemudian S perpindahan, satuannya meter. Kemudian V0 itu kecepatan awal benda. Dan VT merupakan kecepatan akhir benda. Atau bisa kita uraikan S-nya ini bergeser ke sebelah kiri.
Kemudian VT kuadrat bergeser ke sebelah kanan, maka rumusnya akan menjadi S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A, di mana V0 tadi merupakan kecepatan awal benda, kemudian VT kecepatan akhir benda, kemudian A percepatan benda, dan S perpindahan dari benda tersebut. Sehingga dari rumus usaha itu bisa kita jabarkan menjadi W sama dengan M kali A dikali S, di mana S sendiri itu VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. Dari rumus ini itu kembali bisa kita jabarkan M di sini A dibagi A menjadi mati, maka tinggal M kali VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2, atau kita keluarkan pembaginya menjadi 1/2 kali M VT kuadrat dikurang 1/2 kali M V0 kuadrat. Dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu W sama dengan EK T dikurang EK 0, atau usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel, atau W sama dengan delta EK. Persamaan di atas dikenal dengan teorema usaha energi. Contoh soal: berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam? Nah, dari soal ini diketahui M massa itu 74 kg, kemudian VT ini kecepatan akhir 2,2 meter per second, kemudian V0 dari keadaan diam, jadi V0-nya adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus, W sama dengan 1/2 M VT kuadrat dikurang 1/2 M V0 kuadrat. Nah, di sini karena V0 kuadrat itu 0, maka tinggal 1/2 M VT kuadrat. Jadi 1/2 M V0 itu 1/2 kali M kali 0, hasilnya 0, sehingga tinggal 1/2 M VT kuadrat, di mana M massa itu 74 kg, kemudian VT atau kecepatan akhir itu 2,2 meter per second, maka diperoleh 180 joule. Ini coba kita hitung. 2,2 kuadrat itu sama dengan 4,84, kemudian dikali 1/2 kali 74 kali 74 sama dengan 358,16 dibagi 2,
sama dengan 179,08 Joule. Nah, inilah hasil atau usaha yang diperlukan oleh seorang pelari untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dengan berat badan atau massa 74 kilogram. Kemudian yang kedua energi potensial, tadi yang pertama energi kinetik. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika suatu benda yang ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Jadi yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali H, di mana M kali G kali H, di mana M itu massa benda, kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, kemudian H tinggi benda, satuannya meter, kemudian EP sendiri energi potensial gravitasi itu satuannya joule. Misalnya usaha untuk mendarat sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah itu bisa dihitung menggunakan persamaan tadi. Eh, Berdasarkan rumus sebelumnya, di mana usaha sama dengan F kali S atau gaya kali perpindahan, di mana F sendiri itu merupakan eh, F kali S sendiri itu merupakan massa kali gravitasi kali eh, tinggi akhir dikurang M kali gravitasi kali tinggi awal, maka energi potensial dinyatakan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi potensial, itu W sama dengan EPT dikurang EP0 atau energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Jadi perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi potensial atau W sama dengan delta energi potensial, di mana F itu gaya, kemudian S perpindahan, satuannya meter, kemudian M massa benda, satuannya kilogram, kemudian G percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, kemudian HT itu tinggi akhir benda, satuannya meter, kemudian H0 tinggi awal benda, satuannya juga meter, kemudian EP energi potensial gravitasi, satuannya joule, dan W itu usaha, satuannya juga joule. Contoh
Benda bermassa 2 kilogram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Nah, di sini kita ketahui massa benda 2 kilogram, kemudian ketinggian awal itu 20 meter dan ketinggian akhir itu 0 karena dia menyentuh tanah. Sedangkan gravitasi itu merupakan ketetapan. Ya, ini M sama dengan 2 kilogram, H0 0 karena menyentuh tanah. Kemudian HT sama dengan 20 meter ketinggian awal. Kemudian G, gravitasi ini merupakan ketetapan, itu 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditanyakan berapa usaha. Nah, kita gunakan rumus W sama dengan M kali G kali H awal dikurang H akhir, atau tinggi awal dikurang tinggi akhir, di mana M itu 2 kilogram massa, kemudian gravitasi 10 meter per second kuadrat dikali tinggi awal 20 meter, kemudian tinggi akhir 0, maka diperoleh 2 kali 10, 20 dikali 20, maka usaha benda tersebut itu menjadi 400 joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah itu 400 joule. Kemudian yang berikutnya energi potensial pegas. Kalau tadi sebelumnya energi potensial gravitasi. Ketika bahan elastis diberi regangan, maka pada bahan tersebut akan timbul energi potensial. Misalnya karet atau pegas yang direntangkan akan memiliki energi potensial. Jika gaya yang diberikan dihilangkan, energi potensial pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Sifat pegas ini dimanfaatkan dalam shock breaker dan busur panah. Atau pada permainan anak-anak itu biasanya kita menggunakan karet, kita tarik kemudian kita lepaskan, maka karet tersebut akan bergerak karena adanya energi potensial dari karet tersebut setelah ditarik. Energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis itu besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas atau K dan kuadrat simpangannya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan EP sama dengan 1/2 kali K kali delta X kuadrat, di mana K itu konstanta pegas. Jadi ini ketetapan untuk masing-masing benda atau pegas. Ini bisa berbeda-beda. Satuannya Newton per meter. Kemudian delta X itu merupakan simpangan. Satuannya meter. Kemudian EP sendiri atau energi potensial pegas, satuannya joule. Persamaan di atas diperoleh dari hasil penurunan persamaan gaya pegas yang dirumuskan oleh Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X. Besarnya usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas adalah sama dengan keadaan energi potensial akhir dikurangi keadaan energi potensial awal dari pegas tersebut.
Jadi W sama dengan energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Atau W sama dengan seperdua kali K kali delta X2 kuadrat dikurang seperdua kali K kali delta X1 kuadrat. Untuk keadaan awal delta X1 sama dengan 0, energi potensial awal atau EP awal itu menjadi 0. Sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal itu menjadi W sama dengan seperdua kali K kali delta X kuadrat. Contoh, sebuah pegas memiliki konstanta pegas 2,10 pangkat 2 Newton per meter. Jika pegas tersebut ditarik hingga bertambah panjang 20 mm, berapa besar energi potensial pegas sebelum dilepaskan? Ini kita sudah ketahui konstanta pegas itu 2 kali 10 pangkat 2. Kemudian pegas tersebut ditarik panjangnya bertambah 20 mm. Nah, ini kita harus rubah menjadi satuan meter sehingga 20 mm ini dirubah menjadi 0,02 meter. Nah, ini K-nya 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter, kemudian delta X atau perubahan panjang pegas 20 mm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 0,02 meter. Kemudian energi ditanyakan berapa energi potensial pegas tersebut. Energi potensial sama dengan seperdua kali konstanta kali delta X kuadrat. Sehingga energi potensial sama dengan seperdua kali 2 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat itu sama dengan 4 pangkat minus 4 kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 menjadi 4. Kemudian 10 pangkat minus 2 kuadrat menjadi 10 pangkat minus 4. Kemudian seperdua kali 2 kali 10 itu tinggal 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 4, maka diperoleh 4 kali 10 pangkat minus 4 joule atau 0,0410 joule. Jadi itulah energi potensial dari pegas yang memiliki konstanta 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter apabila dia diregangkan sejauh 20 mili atau 0,02 meter. Masuk ke indikator yang kedua, yaitu hukum kekekalan energi mekanik pada gerak benda di bawah medan gaya konservatif yang dirumuskan secara matematis. Kemudian penerapan konservasi energi diuraikan secara kuantitatif dan kualitatif. Hukum kekekalan energi mekanik sebelumnya sudah dikemukakan bahwa energi di alam ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, akan tetapi energi hanya berubah bentuk.
Jika gaya yang bekerja pada sebuah benda bersifat konservatif, maka total usaha yang dilakukan sampai kembali ke kedudukan semula atau satu siklus itu adalah nol, atau energi yang dimiliki benda tersebut itu tetap. Contohnya, sebuah benda masanya M bergerak vertikal ke atas pada ketinggian benda H1, kecepatannya V1. Setelah ketinggian benda mencapai H2, kecepatannya menjadi V2. Jika gaya gesekan benda dengan usaha diabaikan, akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Jadi usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan minus M kali GH2 dikurang M kali GH1. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetik, atau W sama dengan 1/2 MV2 kuadrat dikurang 1/2 MV1 kuadrat. Dari kedua persamaan di atas diperoleh MGH1 dikurang MGH2 itu sama dengan 1/2 MV kuadrat dikurang 1/2 MV1 kuadrat. Atau kita bisa jabarkan MGH1 kemudian MV1 kuadrat ini bergeser ke arah kanan, maka menjadi positif, sehingga MGH1 ditambah 1/2 MV1 kuadrat, kemudian 1/2 MV2 kuadrat dengan MGH2 kuadrat ini minus karena berpindah ke sebelah kanan maka menjadi positif, sehingga rumusnya bisa menjadi MGH1 ditambah 1/2 MV1 kuadrat itu sama dengan MGH2 ditambah 1/2 MV2 kuadrat. Atau bisa lebih diringkas menjadi energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 itu sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Jadi MGH1 itu energi potensial 1, kemudian 1/2 MV1 kuadrat itu energi kinetik 1 benda tersebut, kemudian EP2 MGH2 itu merupakan energi potensial 2, kemudian EK2 itu energi kinetik 2 itu 1/2 MV kuadrat MV2 kuadrat. Jumlah energi potensial dengan energi kinetik disebut dengan energi mekanik. Oleh karena itu, persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan energi mekanik, atau EM sama dengan EP ditambah EK itu sama dengan konstan atau tetap. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda itu bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda itu bersifat konservatif. Contoh, sebuah benda meluncur tanpa gesekan pada lintasan seperti pada gambar.
Benda tersebut dilepas pada ketinggian h 4r. Jadi pada titik ini tinggi benda itu 4r. Kemudian R itu sama dengan 1 meter. Berapa kecepatannya pada saat benda di titik A? Jadi A ini posisinya di tengah, sehingga eh, tinggi benda pada saat di titik A itu 2R atau 2 meter. Ini diketahui HB atau tinggi benda pada posisi B itu 4R, di mana R itu sama dengan 1 meter, maka HB itu 4 meter. Kemudian HA itu 2R, yang tadi posisinya pas di tengah, di mana R itu 1 meter, sehingga HA itu 2 meter. Kemudian massa benda itu MA itu sama dengan MA atau sama dengan M, jadi ini tetap. Kemudian kecepatan benda pada posisi B itu sama dengan 0 karena pada saat itu benda tidak bergerak. Kemudian gravitasi itu ketetapan nilainya 10 meter pangkat 2. Berdasarkan rumus energi mekanik, kekekalan energi mekanik, di mana EMB itu sama dengan EMA, di mana energi mekanik itu merupakan energi potensial ditambah energi kinetik, maka eh, energi potensial B ditambah energi kinetik B itu sama dengan energi potensial A ditambah energi kinetik A. Energi potensial B sendiri itu merupakan M kali G kali HB. Kemudian energi kinetik itu 1/2 kali M kali VB kuadrat. Kemudian energi potensial A itu M kali G kali HA atau tinggi A. Kemudian energi kinetik A itu 1/2 M kali VA kuadrat. Nah, di sini karena M di sini ada M di sini, maka kita bisa hilangkan ini untuk mempermudah perhitungan. Sehingga tinggal G kali HB ditambah 1/2 VB kuadrat itu sama dengan G kali HA ditambah 1/2 VA kuadrat. Nah, ini VA kuadrat merupakan yang ditanyakan. Maka kita tinggal masukkan gravitasi itu 10, kemudian tinggi awal benda atau posisi awal benda itu HB, itu tingginya 4R atau 4 meter, ditambah 1/2 kali 0 karena pada saat kecepatan awal benda itu 0 karena benda mulai dari tidak bergerak. Kemudian energi potensial awal itu gravitasi kali tinggi benda pada posisi akhir, yaitu 10 kali tinggi benda pada posisi akhir tadi 2R atau 2 meter, ditambah 1/2 kali VA kuadrat, ini yang ditanyakan. 4 kali 10, 40, ditambah 1/2 kali 0 kuadrat, 0. Kemudian 10 kali 2, 20, ditambah 1/2 VA
kuadrat. Ini 20 berpindah ke kiri menjadi minus, sehingga 40 dikurang 20 sama dengan 1/2 VA kuadrat. Eh, 40 dikurang 20 itu 20, kemudian ini 1/2 VA tetap. Eh, Kemudian 1/2 berpindah ke kiri, jadi dari pembagi menjadi pengali, sehingga VA kuadrat sama dengan 2 kali 20. VA kuadrat sama dengan 40. Maka VA sama dengan akar 40. Maka diperoleh kecepatan benda pada posisi A itu pada ketinggian 2R atau 2 meter itu sama dengan 2 kali 10 meter per second. Indikator selanjutnya yaitu usaha, energi, dan daya disintesis ke dalam persamaan matematis. Usaha, energi, dan daya dihitung ke dalam persamaan matematis. Daya, dua orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter. Akan tetapi dalam memindahkan meja itu si A dapat melakukannya lebih cepat daripada si B. Ini contoh kasus. Eh, Dua orang bisa memindahkan sebuah meja sama-sama 5 meter, tetapi kecepatan untuk memindahkan meja tersebut itu berbeda antara A dan B. Di mana si A ini bisa melakukan memindahkan meja sejauh 5 meter ini itu lebih cepat dibanding si B. Maka dapat dikatakan bahwa daya si A itu lebih besar daripada daya si B. Atau kalau dalam contoh sehari-hari, misalnya ada balapan antara motor yang memiliki daya yang besar dengan yang sedang, maka bisa dipastikan motor yang memiliki daya eh, yang besar itu akan lebih duluan mencapai garis finish dibanding motor yang memiliki daya sedang. Meskipun kedua motor tersebut itu bisa sama-sama sampai ke garis finish. Jadi, daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya per satuan waktu, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan W per T atau daya. P itu daya, satuannya joule per second atau watt, kemudian W itu usaha, satuannya joule, dan T waktu, satuannya second. Nah, ini satuan lain dari daya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama HP atau horsepower, kemudian DK ini terjemahan dari HP. Ini yang umum digunakan di Indonesia, daya kuda, kemudian PK, par den kraft. Ini umum juga digunakan di Indonesia pada aplikasi mesin-mesin penggerak. Satuannya sendiri, satu horsepower itu sama dengan satu daya kuda atau sama dengan satu PK.
atau sama dengan 746 watt. Dari rumusan daya, dapat disimpulkan bahwa daya jika dikalikan satuan waktu atau S itu akan menghasilkan satuan watt second atau joule yang merupakan satuan energi. Dari sini muncul satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi listrik sehari-hari, yaitu kWh. 1 kWh 1 kilowatt hours atau sama dengan kilowatt jam. Dengan demikian adalah sama dengan 10 pangkat 3 dikali 3600 watt second. 3600 watt ini diperoleh dari 1 jam itu terdiri dari 60 menit, 1 menit terdiri dari 60 detik, sehingga 60 kali 60 itu 3600. Sehingga 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, berdasarkan rumus ini, itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan atau kita gunakan untuk menghitung eh, potensi energi yang dihasilkan dari eh, biogas yang diperoleh dari kotoran ternak. Ini bisa diaplikasikan berdasarkan rumus ini, tetapi saya tidak akan membahas sampai sejauh itu. Contoh soal, sebuah mesin menghasilkan daya 2000 watt. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh mesin itu selama 1 jam? Di sini diketahui P-nya 2000 watt atau dayanya itu 2000 watt, kemudian waktunya 1 jam. Nah, waktu ini harus dikonversi ke second, sehingga 1 jam itu sama dengan 3600 second. Pada rumus sebelumnya itu diketahui P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T. P tadi sudah diketahui 2000 watt, kemudian T-nya itu 1 jam atau 3600 detik, sehingga 2000 kali 3600 detik, maka W sama dengan 7.200.000 watt second atau sama dengan 7.200.000 joule. Jadi kerja yang dihasilkan oleh mesin dengan daya 2000 watt itu sama dengan 7.200.000 joule. Ya, inilah materi yang sempat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, bisa melalui Classroom atau melalui kolom komentar channel YouTube ini, atau bisa melalui WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.